Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Ansor Banser dimanapun kalian berada. Pada kesempatan ini Alhamdulillah saya melanjutkan salah satu program oase, obrolan anak muda sekarang. Tentunya ini dari Gerakan Pemuda Ansor Pimpinan Cabang. Pada kesempatan yang baik ini adalah edisi yang sangat spesial banget. Seperti kita ketahui bahwa pada kesempatan hari ini organisasi dituntut untuk mengikuti perubahan zaman, di mana proses dari kemajuan teknologi informasi media sosial sangat pesat luar biasa. Maka pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Jepara menyelenggarakan akreditasi. Nah, ini tentunya adalah berbasis online dan ini adalah salah satu lompatan yang menurut saya sangat luar biasa sekali. Oleh karena itu saya sedang berada dengan Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor, yaitu dengan sahabat Ainul Mahfud. Assalamualaikum, Tom. Waalaikumsalam. Gimana Yi? Sehat ya? Alhamdulillah, terima kasih sudah berkunjung ke sini lagi. Okay. Jadi ini ada salah satu konten yang menurut kita ini sangat menarik untuk kita dokumentasikan, Pak Ketua, kaitannya soal masalah yang baru dikerjakan di pimpinan cabang, yaitu akreditasi akreditasi untuk sahabat-sahabat yang ada di pimpinan ranting. Sahabat Ketua, sampai sekarang ini kira-kira apa sih yang sebenarnya kepengen dibangun atau spirit di adakannya akreditasi yang konon ini baru pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Jepara saja yang menggunakan aplikasi atau berbasis online untuk akreditasinya. Tapi yang paling esensi kira-kira apa sih yang teman-teman Ansor cabang ini lakukan dalam rangka untuk membuat akreditasi berbasis online ini? Ya, kaitannya dengan akreditasi itu kita akan masuk ke akreditasi pimpinan ranting ya. Jadi amanat organisasi itu kan memang mengharuskan semua tingkatan atau level kepengurusan itu melakukan akreditasi, termasuk di dalamnya itu ya pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor di seluruh Indonesia. Nah, selama ini akreditasi yang dilakukan atau yang dilaksanakan oleh pimpinan ranting itu basisnya kan masih menggunakan basis konvensional. Di era perkembangan digital yang seperti sekarang ini, saya kira kita ini harus sudah paperless ya, tidak menggunakan kertas. Kita ini harus menggunakan digital agar tidak ada kertas-kertas menumpuk dan kemudian database atau data-data digital itu bisa tersimpan dengan rapi di cloud atau di penyimpanan awan kalau bahasa Indonesianya ya, disimpan di internet gitulah, sehingga kita tidak akan kehilangan data. Nah, kenapa kita punya semangat akreditasi elektronik? Karena menurut saya pribadi, sahabat-sahabat di pimpinan ranting itu sahabat-sahabat yang sudah cakap bermedia digital. Sekarang ini seluruh pimpinan cabang sudah menggunakan akreditasi elektronik. Bahkan di Jawa Tengah, pimpinan anak cabang itu juga menggunakan akreditasi elektronik. Kami atau saya pribadi menganggap bahwa sahabat-sahabat di pimpinan ranting itu mampu mengoperasikan akreditasi elektronik. Kenapa? Karena kita cek sajalah di Jepara itu hampir semua pimpinan ranting itu muda-muda yang pertama. Yang kedua, punya sumber daya yang baik, dibuktikan dengan pendidikannya yang baik, di atas SMA lah, ada lulusan pesantren, ada yang S1, S2, sehingga saya kira akreditasi itu bukan menjadi kendala, bahkan menjadi solusi agar organisasi kita ini benar-benar siap
merespon perkembangan ini? Iya. Iya, itu saya kira salah satu lompatan ya, Pak Ketua, karena memang apa ya, kalau kita mengaca dari sejarah masa lalu mungkin ya memang ini baru pertama kali, dan tentu saja ini salah satu catatan penting, lompatan yang luar biasa ketika kok Ansor Jepara menggunakan apa namanya media elektronik atau berbasis online untuk hal-hal yang sifatnya apa namanya organisasi. Nah, jadi kalau kok tadi sudah disampaikan bahwa ini sebenarnya di ranting-ranting sudah mampu loh ketika kok menggunakan apa namanya laporan tidak berbasis digital begitu. Tapi yang menjadi kendala kira-kira kalau kok ada sebagian dari teman-teman atau sahabat-sahabat kita di ranting yang harus disiapkan itu kira-kira apa saja ya, yang paling mungkin yang dianggap paling urgent lah untuk memasukkan data-data itu? Sebenarnya sederhananya begini, akreditasi elektronik yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang itu sebenarnya sama dengan akreditasi yang lalu-lalu. Hanya bedanya sekarang ini ranting itu menyiapkan filenya berupa file-file digital, tidak menggunakan file-file yang harus dicetak terus dikirim ke pimpinan cabang. Sebenarnya hanya itu, sama. Nah, kalaupun ada kendala, mungkin ya sedikit kendala, kemarin kita juga sudah bagi beberapa korwil ya, kita sudah tugaskan beberapa orang untuk mendampingi ranting-ranting yang mungkin masih ada kendala dalam proses input. Saya masih punya semangat dan yakin bahwa seluruh ranting di Kabupaten Jepara ini pasti bisa, karena ini sangat sederhana dan lebih memudahkan. Yang selanjutnya, e-akreditasi ini sebenarnya bukan sesuatu yang akan berhenti, jadi ada keberlanjutan. Jadi sustainable begitu ya. Sustainable-nya ini akan terlihat karena nanti ketika ranting itu upload kegiatannya, upload database-nya, database itu akan tersimpan. Sehingga ketika akreditasi berikutnya, sahabat-sahabat di ranting itu sudah punya data, tinggal menambahkan. Prosesnya tidak mengulang dari awal. Jadi kami ini sebenarnya ingin mempermudah dan memberikan wawasan ke ranting. Kita bisa loh sebagai organisasi pemuda yang mungkin paling tua ya di Indonesia, kita bisa merespon perkembangan yang terjadi di dunia ini, termasuk bagaimana agar ranting ini merespon perkembangan dunia digital sekarang ini. Begitu, sahabat. Kemarin itu juga ada apa ya, obrolan kaitannya soal masalah akreditasi ini. Mungkin sahabat-sahabat ranting ada sebagian yang kita tahu bahwa ya dalam proses administrasi organisasi itu kan tidak semuanya itu kemudian bisa apa ya, siap kira-kira gitu. Misalkan ada yang belum punya SK, ada yang baru apa namanya rapat anggota itu pada bulan yang mepet dengan pelaksanaan akreditasi. Nah, sebenarnya peran daripada SK itu sendiri untuk mengupload di akreditasi ini seperti apa sih, Pak Ketua, kalau dibaca? Jadi sebenarnya secara logika, dan ini sudah kita sepakati ya, ranting-ranting yang bisa ikut akreditasi itu ya ranting-ranting yang punya SK atau surat keputusan dari pimpinan cabang. Karena SK itu menjadi dasar utama, ranting itu secara administrasi itu ada dasarnya kan SK itu, sehingga kami ya menghimbau kepada seluruh ranting agar ketika melaksanakan proses akreditasi ini dipastikan SK-nya itu masih aktif, kalaupun tidak ya ini harus diurusi, karena itu menjadi dasar utama kita. Yang selanjutnya untuk ranting-ranting yang SK-nya habis di bulan Agustus, tanggal 1 sampai 30 Agustus ini, kita ini masih memberikan toleransi. Artinya mereka bisa mengikuti akreditasi, hanya nilai SK-nya ini akan berkurang gitu. Syukur-syukur mereka bisa rapat anggota dan kemudian mengajukan permohonan SK yang baru gitu. Jadi intinya kalau mungkin habisnya itu mulai dari Agustus, ada dispensasi lah dari cabang untuk apa namanya
tetap mengikuti proses akreditasi sampai nanti ada visitasinya, begitu ya Pak Ketua. Iya, Tapi betul. mungkin yang perlu disampaikan juga intinya itu kan SK itu adalah hal yang paling urgent begitu ya, sebelum masuk kepada sistem dan mengupload semuanya. Karena kalau nggak ada surat keputusan ini kan ya kira-kira organisasinya ini masih belum diakui secara legal formal, kira-kira begitu ya. Ya, karena memang organisasi, bahkan semua organisasi dasarnya itu kan surat keputusan. Kalaupun ada ranting yang aktif, misalnya kalau misal ada ya, tapi kemudian tidak punya SK, ini kan legalitasnya juga dipertanyakan. Maka kami ini mendorong akreditasi ini menjadi salah satu cara pimpinan cabang agar ranting-ranting ini bisa kita lihat kinerjanya. Mana sih ranting-ranting yang kemudian punya kinerja yang baik dengan kegiatan-kegiatan yang kemudian dilaksanakan, mana sih ranting-ranting yang mungkin kaderisasinya kurang, bahkan mana sih ranting-ranting di Kabupaten Jepara ini yang belum ada atau mungkin mati, sehingga setelah akreditasi ini kita bisa menggunakan data itu untuk melakukan kebijakan-kebijakan taktis dan strategis ke depan untuk perkembangan atau pengembangan Ansor Jepara yang lebih baik tentunya. Ya, keren berarti ya Pak Ketua. Ini dalam untuk menata kembali ya proses administrasi yang ada di Gerakan Pemuda Ansor mulai dari cabang PAC sampai ke ranting. Mungkin ini yang akan menjadi konsentrasi di pimpinan GP Ansor hari ini. Tapi kira-kira ada nggak sih ketika kok selesai dari proses akreditasi ini kan tentu teman-teman ranting juga akan berjibaku mengumpulkan data, memperbaiki sistem dan seterusnya. Kalau di pimpinan cabang sendiri kira-kira ada nggak sih reward untuk teman-teman kita di ranting PAC dalam rangka supaya ya mereka diberikan terus dorongan atau support, penghargaan lah buat mereka untuk sama-sama kita menata sistem organisasi. Ya, nanti soal ini nanti kita akan pilih 5 ranting terbaik di Kabupaten Jepara yang akan kita beri penghargaan. Oh gitu ya. Karena memang mengelola organisasi di ranting kita sadar ya dikelola dengan baik, maka nanti kita akan memberikan reward sama PAC-nya sekalian. Jadi 3 PAC terbaik juga akan kita beri reward penghargaan. Ini untuk semangat ya, bahwa nanti proses-proses ini akan berlangsung di lain hari atau di waktu atau tahun-tahun yang akan datang. Ini sebagai dasar atau sahabat-sahabat mengajak atau melihat kinerja organisasi. Ayo bareng-bareng organisasi besar ini yang ditinggalkan oleh para pendiri Ansor ini kita jaga, kita teruskan, kita kelola dengan baik. Tentu dengan menyesuaikan kebutuhan zamannya. Karena setiap zaman ini punya caranya masing-masing. Termasuk hari ini kita ini sudah harus menyiapkan diri di era gempuran disrupsi teknologi yang begitu pesat sekarang ini. Kita ini harus siap-siap. Apalagi di era media sosial, terus kemudian kemajuan teknologi ini, rasanya sistem digital itu sebagai kayak game changer begitu ya, suatu yang bisa memainkan peran daripada apa yang dimasuki oleh sistem digital begitu ya. Tapi tadi yang disinggung ketua juga itu kaitannya tidak hanya ranting, tapi PAC juga itu kan terlibat banyak karena ikut mendorong bagaimana menghidupkan, memberikan suatu pengaruh kepada ranting supaya mereka itu ikut membenahi sistem administrasi. Lah ini tentunya kayak semacam itu ya Pak Ketua, asas kerjasama, kolaborasi, saling bantu membantu itu. Kalau saya mengikuti Gerakan Pemuda Ansor kok itu menjadi kayak simbol supaya kita sama-sama untuk membesarkan Ansor, kira-kira gitu. Ya, Ansor itu memang punya ciri ya, dia itu atau organisasi kita itu memang satu barisan. Kalau ketum mengatakan ya seperti gerbong kereta, kita itu kalau ke kanan ya ke kanan semua, ke kiri kiri semua. Maka kalau kita lihat struktur Ansor itu begini, ranting itu sebenarnya menjadi tanggung jawab dari pimpinan cabang.
yang kemudian pimpinan anak cabang itu menjadi tangan panjang dari PC untuk turut serta mengawal proses-proses di ranting. Maka ketika rantingnya itu nanti bagus di suatu PAC, saya kira layak PAC itu kemudian diberikan penghargaan. Sama seperti PAC itu tanggung jawabnya pimpinan wilayah. Tapi kemudian cabang atau pimpinan cabang Jepara menjadi tangan panjang dari pimpinan wilayah untuk mengelola pimpinan anak cabang. Sehingga pola-pola ini dikelola di dalam gerakan pemuda Ansor, sehingga Ansor itu bisa instruksioner gitu. Jadi kalau tadi banyak dijelaskan kaitannya soal organisasi, ini ngomong-ngomong soal masalah media digital, ini kan sangat penting sekali, apalagi untuk membangun konsep atau sistem organisasi yang lebih baik. Katanya tadi Pak Ketua, ini akan bisa kemudian dinikmati atau bisa dikelola berkepanjangan atau berkesinambungan, sustainable lah kira-kira gitu. Nah, jadi soal ngomong-ngomong soal teknologi digital ini kalau kita lihat kan luar biasa. Ini yang seharusnya juga dibaca oleh teman-teman ranting dan PAC mengenai soal perkembangan teknologi digital. Ini seperti apa ya Pak Ketua? Karena kadang-kadang ya nuwun sewu, ada sebagian ranting juga yang dalam proses disiplin organisasi ini mungkin dalam tanda kutip belum bisa belum bisa sinkron lah. Misalkan ketika soal SK umurnya itu ketua ranting maksimal 40 tahun kayak gitulah. Itu persoalan yang ada di ranting yang tentu saja kita tidak menutup mata. Lah, ini kalau yang kemudian Pak Ketua dorong memberikan wacana atau pandangan kaitannya soal dinamika yang terjadi di ranting itu gimana? Jadi kami itu punya pandangan begini. Kita menata sistem ini memang harus step by step ya. Adanya akreditasi ini juga nanti akan punya efek domino pada banyak hal. Karena di dalam akreditasi itu ada banyak indikator-indikator. Misalnya indikator rekrutmen anggota, indikator bagaimana pengurus itu harus ikut pendidikan kader, bagaimana pengembangan bansernya, bahkan bagaimana kegiatan-kegiatan sahabat-sahabat ranting berjalan. Dan yang paling akhir itu ranting hari ini dituntut untuk aktif di media sosial. Nah, lepas dari itu, akreditasi ini nanti juga akan kita gunakan sebagai basis data. Jadi misalnya begini, sahabat-sahabat di ranting ini harus tahu bahwa standar ketua ranting itu umurnya ya di bawah 41 tahun. Kemudian ketua ranting ini ya harus sudah mengikuti pendidikan kader dasar, PKD. Nah, kalau kita itu serta-merta saklek atau memastikan ranting itu harus lebih dari atau kurang dari 41, ini kan susah. Tapi kalau kita sudah melakukan akreditasi, kita akan punya basis data. Ranting ini itu ternyata banyak kader yang sudah PKD, banyak kader yang umurnya kurang dari 41. Sehingga ke depan ini bisa sebagai dasar kita. Tidak ada lagi ranting yang kemudian mengirimkan SK kemudian belum PKD begitu. Umurnya sudah 60 tahun misalnya, atau 50 tahun. Ini kan sudah tidak menjadi organisasi gerakan pemuda. Kurang worth it lah kalau bahasa anak Jaksel ya. Sudah organisasi gerakan tua begitu. Kita ini harus mulai tertib, sehingga kader-kader kita yang sudah umurnya di atas 41 ya harus ke NU. Sebenarnya bisa banget ya kalau kok memang dipola atau kita menyiapkan kader-kader kita itu ya untuk tertib masalah disiplin organisasi. Misalkan kalau kok tidak didorong ya kita buat rule pola-pola yang semacam ini kan tentunya juga memberikan ini tadi multiplier effect lah. Misalkan tadi ada banyak indikator, kalau nggak salah ada 6 di penilaian akreditasi itu kan. Nah, ini tentunya akan mendorong
sahabat-sahabat yang ada di ranting PAC ini untuk ini ya, menata bagaimana setiap dari indikator ini apa namanya ya inilah diusahakan supaya ya setiap tahun, setiap saat ini lebih bagus begitu ya. Iya, karena sistem e-akreditasi yang kita lakukan itu kan tidak selesai di sini. Jadi pasca ini, sahabat-sahabat pimpinan ranting itu punya database di akunnya masing-masing. Database kadernya, database kegiatannya, database lain-lainnya lah. Nah, database ini nanti akan tetap ada di sana, sehingga ini bisa menjadi acuan dari ranting itu. Misalnya ranting ini ada kekurangan jumlah kader atau jumlah bansernya, berarti di tahun yang akan datang atau setelah akreditasi ini, sahabat-sahabat ranting masih punya PR. Oh, berarti ke depan kami ini harus mendorong kader-kader kita ikut PKD, kader-kader kita ikut banser, sehingga di akreditasi berikutnya ini nanti bisa lebih bagus, lebih baik rantingnya. Ya, apalagi kalau kok ada orang yang pengen tahu bahwa jumlah kader Ansor Jepara itu berapa sih? Kita kan kadang-kadang itu nggak bisa mengacu kepada sistem data yang valid begitu ya. Justru adanya ini menjawab bahwa kita itu punya database kayak gini loh. Ya, itu bisa disampaikan secara secara base datanya. Nah, ini yang menjadi juga cukup penting. Jadi adanya akreditasi ini mendorong cukup tinggi jumlah kader-kader Ansor yang terdata. Kemarin kami cek kader-kader by name, by address, bahkan pekerjaannya itu ada 1.600-an, sudah sampai itu. Nah, ini bisa kita gunakan untuk melakukan kajian-kajian ke depan. Apa sih yang seharusnya dikerjakan oleh pimpinan cabang untuk sahabat-sahabat di seluruh Kabupaten Jepara, sesuai dengan mungkin kebutuhan yang dibutuhkan oleh kader gitu. Iya, berarti ternyata ini ya sistem yang dibangun itu tidak lain ya mendorong semua di level pengurusan supaya secara database kita memperbaiki step demi step lah, kira-kira kayak begitu ya. Cuma kalau kok misalkan Pak Ketua, misalkan ini ada salah satu pimpinan ranting itu tidak mengikuti proses e-akreditasi sampai visitasinya, ini kerugian apa sih yang mereka ini ya tanggung lah? Karena ya ini kan hal penting sebenarnya, tapi kan kalau kok mengacu kepada kesiapan dari ranting, kita kan ya juga harus tahu lah kader-kader kita di bawah kadang-kadang ada persoalan yang rumit yang harus juga dijembatani. Ini kira-kira kerugiannya apa ya? Iya, begini, akreditasi ini sebenarnya efeknya panjang atau banyak. Jadi kita itu di dalam gerakan pemuda Ansor itu sudah dibedakan agar ranting yang aktif dan yang tidak itu punya bobot yang berbeda, maka diperlukan akreditasi. Maka dalam akreditasi itu nanti akan ada nilai mulai dari A, B, C, D sampai E. Nah, nilai-nilai ini nanti juga akan pengaruh. Contoh misalnya ranting itu pengen atau ketuanya itu pengen terpilih kembali jadi ketua ranting. Ya, saat memimpin dia ini harus akreditasinya A, karena indikator ranting dengan akreditasi A itu yang kemudian bisa dipilih selama 2 kali. Kemudian hasil akreditasi juga bisa digunakan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan konferensi seperti konferensi anak cabang dan konvercap. Jadi ranting-ranting yang bisa merekomendasikan calon, misalnya ya calon ketua, memilih calon ketua, itu ranting-ranting yang punya nilai akreditasi yang baik. Jadi ada bedanya ranting yang hanya ada SK-nya tapi tidak berkegiatan dengan ranting yang kegiatannya mungkin setiap hari, setiap minggu. Nah, ini kalau tidak ada bedanya kan tidak adil. Maka kita ada akreditasi untuk membedakan itu. Jadi ranting-ranting yang akreditasinya baik itu dia punya nilai lebih dari sisi
banyak hal termasuk dalam konferensi-konferensi. Iya, ternyata penting banget ya. Jadi status daripada SK sendiri itu tidak lain ya memberikan legitimasi status hukum di setiap ranting bahwa dia itu ya ini loh, bahwa ranting ini tidak hanya secara organisasi saja tapi secara status hukum. Kalau membahas status quo begitu ya, itu menentukan pilihan suara, misalkan ada konver ancap maupun sampai ini ya apa namanya konvercap begitu ya. Jadi ini mungkin yang terakhir Pak Ketua, kalau dilihat dari kita selama ini sebagai salah satu golongan muda yang bisa dikatakan basis daripada kelompok kita ini kan bisa dikatakan ya basis terbesar lah di Indonesia, kira-kira begitu. Manfaat apa sih kalau kok kita dengan adanya akreditasi ini sebenarnya kita kan sama-sama belajar, sama-sama dituntut untuk ikut merespon perubahan. Begini, ada salah satu teori mungkin begini Pak Ketua, kalau orang itu apa namanya orang yang bisa bertahan, teori perubahan ya, kalau orang kok dikatakan mampu bertahan sukses itu kan tidak hanya cukup orang yang pintar, cukup orang yang kuat, tapi kan orang yang bisa merespon perubahan. Lah, ini pesan Pak Ketua yang terakhir mungkin terkait soal perubahan teknologi digital yang ada metaverse ya kan, ada AI, intelijen apa namanya artificial intelligence, ada avatar dan seterusnya itu yang luar biasa. Lah, kalau Pak Ketua sendiri menganggap ini sebagai bentuk yang seperti apa supaya ini juga dilihat ranting dan PAC sebagai hal yang harus diperhatikan. Jadi begini, digitalisasi atau perkembangan digital ini sebenarnya tool atau alat-alat yang hari ini sudah ada itu kita sebagai anak-anak muda, apalagi gerakan pemuda Ansor itu harus memanfaatkannya dengan baik. Untuk apa? Ya untuk merespon kebutuhan-kebutuhan zaman ini. Kalau kita tidak merespon dengan tool-tool yang ada, kita ini akan tertinggal. Tinggalkan ya. Hari ini saya yakin sekali sahabat-sahabat di pimpinan ranting ini mampu. Kenapa? Karena banyak sekali sahabat-sahabat ketua pimpinan ranting itu kan WA saya ya kadang WA. Ini banyak yang S1, S2, banyak yang berpendidikan tinggi lah. Yeah. Kalau soal pemanfaatan tool ini ya, ini saya kira sangat mudah bagi mereka dan relevan untuk kita lakukan. Yang selanjutnya, yang pesan kepada sahabat-sahabat yang selalu saya sampaikan di dalam forum-forum, akreditasi ini juga akan menentukan seberapa loyal sahabat-sahabat pimpinan ranting terhadap gerakan pemuda Ansor. Bukan terhadap ketua pimpinan cabang, bukan, tapi terhadap gerakan pemuda Ansor. Dengan sahabat-sahabat ranting mengikuti kegiatan akreditasi pimpinan cabang, sahabat-sahabat itu membuktikan bahwa sahabat-sahabat itu loyal terhadap organisasi. Kenapa? Karena itu tanggung jawab dari pimpinan ranting. Sama seperti pimpinan cabang, kami, saya pribadi dan sahabat-sahabat lain itu juga diakreditasi oleh pimpinan pusat. Jadi akreditasi ini sekali lagi saya sampaikan, ini bisa kita gunakan untuk mengukur bagaimana sih sebenarnya loyalitas sahabat-sahabat dalam menjalankan organisasi ini. Karena apa? Yang pertama yang harus kita munculkan dalam berorganisasi, apalagi organisasi Gerakan Pemuda Ansor, organisasi non-profit ini ya memang komitmen kita berorganisasi. Komitmen kita berorganisasi itu ya dilihat dari seberapa loyal kita dalam mengelola organisasi. Kan begitu. Jadi tidak ada lagi misalnya pimpinan anak atau pimpinan ranting yang wah ini susah karena menggunakan digital. Justru ini akan mempermudah. Kenapa? Karena sahabat-sahabat tidak harus mengirimkan data berbendel-bendel ke pimpinan cabang. Sahabat-sahabat cukup hanya membawa satu saja atau membuat satu saja, kemudian diupload di sistem pimpinan cabang, terus kita akan cek secara online. Justru gitu. kalau print out itu malah ini ya dikhawatirkan pada suatu saat memang akan
lebih tidak bisa didokumentasikan, kadang rusak, kadang hilang dan seterusnya. Bahkan ini justru malah menjawab dari apa namanya proses administrasi yang bagus ya Pak Ketua. Betul. Jadi akreditasi yang lalu yang menggunakan apa ya, cetak itu cenderung datanya ini akan hilang karena tidak ada yang merawat. Kalau sekarang ini data ini kan akan tersimpan. Tadi saya katakan di cloud ya, tersimpan di internet. Dan ini akan menjadi solusi penyimpanan data. Jadi sahabat-sahabat pimpinan ranting bisa menyimpan, kita di cabang, pimpinan cabang itu bisa menyimpan. Kalau ke depan 5 tahun yang akan datang mungkin dipertanyakan, ini pernah jadi kader Ansor enggak? Kan kita punya data. Iya, betul. Karena sudah kita scan semuanya, sudah ada data-data digital. Begitu saya kira. Bahkan ini tersimpan di aplikasi yang terus kemudian diupload di web Ansor begitu ya. Jadi malah apa namanya, dalam sistem keamanannya ini akan lebih bagus lagi. Ya, jadi data sahabat-sahabat pimpinan ranting itu akan tersimpan di web, di usernya masing-masing. Dan ini nanti tinggal dilanjutkan di akreditasi berikutnya. Oh, kadernya kurang, berarti dalam 2 tahun, 1 tahun berikutnya ini menambah kader. Tinggal nambahin. Tinggal gitu nambahin. Tinggal nambahin, nanti tinggal nambahin. Jadi lebih enak dong ya. Iya. Lebih enak, lebih kita itu mengupgrade atau mengupdate-nya itu tinggal nambahin saja begitu, enggak apa namanya harus buka-buka file yang dulu mungkin pernah di print out. Kalau kita kembali kepada sistem yang dulu itu kan ya kadang ada yang hilang, yang rusak dan seterusnya itu ya. Iya. Ya, itu mungkin yang apa ya, sangat penting ya Pak Ketua terkait soal masalah akreditasi. Kalau secara pribadi memang saya menganggap ini lompatan besar di gerakan pemuda Ansor, terutama di pimpinan cabang, karena saya kayaknya tahu ini di Jawa Tengah baru cabang Jepara saja yang menyelenggarakan, dan saya tracking juga di media ini kalau di pimpinan cabang kok belum ada begitu. Tapi saya nggak tahu kalau nanti ada teman-teman dari pimpinan cabang lain di luar Jawa Tengah mungkin kalau sudah menggunakan sistem kayak gini. Begitu Pak Ketua, kita kira ini sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat yang ada di ranting maupun PAC. Mudah-mudahan pelaksanaan akreditasi yang sudah timelinenya dibangun, sudah ditetapkan dari tanggal 15 sampai 30. Nanti visitasinya itu 1 minggu setelah itu ya, ini bisa berjalan dengan lancar begitu ya. Amin, sesuai harapan kita bersama dalam sistem dalam sistem administrasi lebih bisa kita tata dan mendorong multiplier efeknya, mendorong semua kegiatan yang ada di tingkat ranting begitu ya. Harapannya begitu. Amin. Amin. Kira-kira begitu sahabat-sahabat semua. Jadi tadi sudah disampaikan banyak hal kaitannya masalah akreditasi. Ini adalah lompatan besar dalam sistem organisasi secara digital, karena kita kalau tidak bisa mengikuti perubahan, anak muda ini ternyata justru malah akan ditinggalkan. Apalagi kita sebagai salah satu representasi anak-anak muda, kelompok anak-anak muda ya yang ada di Indonesia, tentu saja ini harus kita dorong supaya kita bisa menjadi salah satu role model gerakan kepemudaan yang lebih bagus. Sekian dari kita, saya Fuad Fahmi Latif. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.